Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan syukur bahwasanya pada pagi hari ini dalam rangka acara seminar wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk itu, marilah acara pada pagi hari ini untuk susunan acaranya yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan D1, yang ketiga sambutan, dan yang keempat doa. Hadirin bapak-bapak yang kami hormati, untuk acara yang pertama pembukaan, marilah acara pembukaan ini kita awali bersama dengan bacaan Al-Fatihah. Indonesia tanah airku, tanah umat darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada yang terhormat Kantif 0713 yang mewakili, pada yang terhormat Kapolsek Kapolres Tegal yang mewakili, kepada Kasat Narkoba, Kasat Bimas, Kasat Intel Polres Tegal yang kami hormati, dan kepada Ibu dari Bakayan Nahdlatul Ulama itu Muslimah Ranting Dapur itu, dan juga Aisyah Ranting Dapur itu, dan kami tinggalan pula pada warga kami yang kami cintai dan kami banggakan. Semoga pada hari ini adalah kita mencetak momentum untuk selalu kita ingat perjuangan para pahlawan kita yang terdahulu dan bagaimana cara misi kemerdekaan yang akan kita hadapi ke depan. Yang jelas kita tidak boleh lupa pada jasa-jasa para pahlawan dan kepada jasa-jasa para pejuang yang telah memerdekakan Republik ini, dan juga kita harus tahu
tatanan dan aturan yang ada di Republik ini, maka dengan adanya wawasan kebangsaan dan bela negara, kita tidak dibutakan oleh kondisi dan situasi yang sekarang ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, Republik ini punya 4 pilar kebangsaan, dan kami menginginkan dari beberapa kesadaran itu ada 3 pilar pengkaderan. Pertama, kita harus kader umat. Kita sebagai umat Islam harus punya kader umat Islam. Dan yang kedua, sebagai kader organisasi, kita punya organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tapi jangan kita melupakan kader bangsa. Makanya pada hari ini kita wujudkan dari kader umat, kader organisasi, dan kader bangsa untuk mengokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dan negara Republik Indonesia adalah harga mati. Kita melihat di media, di televisi, dimanapun keadaan Republik ini. Kalau kita nggak tampil dari pakaian Asia, Muslimah, dan pemuda, warga masyarakat begitu, bagaimana Indonesia ke depan? Kita menjiwai sebagai jiwa-jiwa patriot bangsa. Kita sekarang tinggal menikmati di era kemerdekaan, mengisi kemerdekaan. Jangan sampai persatuan dan kesatuan kita itu pupus untuk ke depan yang lebih baik Republik ini. Saya kira kebetulan saya itu aja. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ta'ala sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'inin, hamdan dakirin, hamdan yu'afir wa bimasidah ya rabbal alamin. Kama yanbaghi li jalal karim wa al-mulk. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma salimna ya Allah min afadid dunya wa min adzabil akhirah wa salim dinana wa salim auladana wa salim dzurriyyatina wa salim min qurriyati tembok hidup. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya Ahmad Aziz. Katanya Pak Haji itu Ahmad itu baik, Aziz mulia. Ya, jadi yang berdiri di depan ibu-ibu bapak-bapak ini orang yang baik dan mulia. Amin. Pangkat saya Mayor Infanteri, dari Infanteri itu cabangan. Dinas di Kodim Tegal baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Karena Kodim punya 2 wilayah antara kota dan kabupaten, maka ada pejabat yang namanya perwira penghubung atau Pakbun. Saya menjabat sebagai perwira penghubung Pakbun. Baik ya Bapak Ibu sekalian, menyikapi situasi sekarang Indonesia ini sudah sangat luar biasa. Negara kita adalah negara pluralisme atau kemajemukan yang tanahnya sangat subur, baik dari segi energi maupun sumber daya alamnya, sehingga menjadikan perebutan. Orang luar negeri sudah ngeblok negara kita, ya. Jadi negara kita itu sudah dibagi-bagi. Begitu kita lihat
persatuan dan kesatuan kita hancur, maka dia akan langsung masuk pada negara kita. Ya, jadi ini dengan adanya seminar seperti ini sungguh luar biasa. Ini akan memperkokoh kita menyadari bahwa kita itu adalah wajib bela negara yang diatur oleh pasal 30 di dalam Undang-Undang 45. Semua warga negara berasas pertahanan negara, dipertegas dengan pasal 27. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib untuk melaksanakan bela negara. Nah, salah satunya bela negara yang sedang dilaksanakan sekarang ini. Jadi jangan sampai kita lengah, karena penyusupan sudah ada di mana-mana. Kita akan dipecah belah, bentuknya ancaman. Nanti ancaman ini akan diuraikan, baik masalah terorisme, masalah narkoba, nanti akan dihancurkan. Nah, kalau kita sudah disusupi, kita tidak waspada, maka hancurlah Indonesia, NKRI. Ya, kondisi Indonesia dari spek-spek ancaman. Kita lihat ancaman dari luar negeri, Pak. Kalau dalam negeri yang berupa terorisme, narkoba, radikal. Ini saya gambarkan dari luar negeri aja, dari sudut pandang kita. Nah, ini di Pulau Sapelaki, Selangu, Masela, ini adalah Darwin, Australia. Ya. Dari Darwin, Australia, ini jalannya ke pantai bibir paling depan Indonesia tidak ada 500 meter. Di sini sudah ditempatkan 1.500 tentara Amerika sebagai pangkalan militernya. Apabila ada suatu kegiatan, siap untuk ambil alih di Indonesia. Ini ancaman dari Australia. Nanti akan dilengkapi menjadi 2.500.000 tentara. Ini ancaman yang pertama ini, ya, dari Australia sudah membangun pangkalan militernya Amerika ini, karena sekutunya adalah Amerika. Berikutnya Tiongkok 3 kali melanggar zona Indonesia. Ya, yang pertama tanggal 12 Maret 2016 sengaja kapal pencari ikan dikawal oleh tentara Tiongkok langsung. Tanggal 27 Mei 2016 pelanggaran tadi sampai 3 kali, ya. Terakhir 17 Juni 2016. Ini sengaja, ya. Karena Tiongkok tidak mengakui zona yang ditetapkan oleh Indonesia lewat PBB, tidak diakui. Tiongkok punya istilahnya punya ketegasan tersendiri. Dia tidak akan terpengaruh, ya. Tidak akan terpengaruh, tidak akan mengakui zona yang dibuat oleh PBB. Negara Persemakmuran ini, ya, VPDI, Negara Persemakmuran Inggris, terdiri dari Selandia Baru, Australia, Singapura, Malaysia, dan Inggris. Ini mengadakan latihan besar-besaran. Melibatkan 71 pesawat tempur, 11 kapal tempur, dan kapal selam. Indonesia diundang, tapi Panglima tidak mau hadir. Ini ada apa? Ya? BBBI mempersiapkan kerjasama 5 kekuatan negara. Panglima kita tidak mau hadir karena tahu ada tujuan-tujuan tertentu yang terkandung di dalamnya. Dia memamerkan kekuatan. Ini ancaman BBBI. Berikutnya ancaman teroris dan radikalisme. Saya singgung secara sepintas. Undang-undang pidana teroris Indonesia sangat lunak, sangat lemah. Karena apa? Apabila terjadi indikasi belum bisa ditangkap, belum bisa dipenjarakan. Setelah ada bukti, baru bisa dihukum atau dipenjarakan. Padahal itu kejahatan terhadap suatu negara. Ini lemahnya undang-undang masalah teroris di Indonesia. Berikutnya ISIS.
sekarang jadi Islam State, ya. Ini mendapatkan semua energi yang besar itu. Ya, karena di dalamnya juga Australia, Malaysia, Brunei dan Filipina. ISIS ini adalah Islam Irak dan Suriah. Bilangnya Islam, tapi yang membentuk siapa dulu? Ya, yang membentuk Amerika. ISIS itu yang membentuk Amerika. Bahkan ketuanya ISIS bukan orang Muslim. Ya. Karena pakai kedok agama. Rakyat Indonesia yang kecil-kecil yang sudah masuk ke Suriah sana, anak-anaknya sudah didoktrin, sudah dilatih militer untuk nanti kembali ke Indonesia menjadi teroris. Dia mengatakan orang Indonesia adalah kafir, tentara-tentara yang bodoh, sehingga harus diperangi. Kita lihat pelatihan anak-anak di Suriah yang disiapkan. Nantinya setelah dia dilatih, dia akan masuk ke Indonesia. Waktu saya 945. Ini adalah janji Allah kepada kami. Sekarang adalah bukan Islam. Sekarang Islam akan berada di atas dan kamu akan menghingga ke bawah. Dengan ini kami akan membakar paspor-paspor ini sebagai tanda pembebasan diri kami daripada kamu, wahai pemimpin-pemimpin kamu, wahai kerajaan-kerajaan kamu. Ya, enggak, Indonesia sudah orang kafir semua. Ya. Paspor pun dibakar. Ya, anak Indonesia semua. Ini desain opini tentang negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini desain dari luar. Ini perlu diwaspadai. Yang pertama, desain adalah penjarakan Ahok. Gulingkan RI nanti akan bertambah terus, ya, bertambah terus. Ada tumpangan-tumpangan. Ya. Kalau murni tidak ada masalah, tapi ada yang tumpang itu yang berbahaya, khususnya dari radikal ini. Radikal ini mana? Komunis. Ya, dia akan melemahkan di situ. Nanti tuntutannya akan gulingkan RI 1. Ya, kalau kita tidak mewaspadai, Indonesia akan jalan di tempat terus. Memecah belah NKRI, membagi wilayah NKRI. Ini perhatikan ini, Bapak-Bapak Ibu, ya. Untuk desain luar negeri, Indonesia sudah diplot oleh negara-negara luar. Kita lihat PBD sudah pro daerah mana itu? Ini daerah mana ini? Sumatera, ya. Apabila sudah pecah, sudah lemah, kita tidak ada persatuan dan kesatuan, ini akan segera diambil. Dia sudah mengadakan latihan persemakmuran Inggris, Selandia Baru, Singapura, Australia, Malaysia dan Inggris. Ini Indonesia sudah diplot ini. Kerajaan Majapahit hancur gara-gara
tidak mempunyai putra laki-laki, dikuasai oleh Kusumawardhani. Dari Wirabumi ini mengadakan, karena dari istri selainnya lahir Wirabumi, perang-perang punah, Majapahit habis. Indonesia pun sama, kalau tidak bisa mengatasi konflik akan terjadi perang-perang seperti ini, ya, Tunisia, Mesir, Libya, Irak, Suriah. Ini konflik yang ada di luar negeri sebagai pengalaman kita atau guru kita supaya tidak terjadi di Indonesia dengan mengatasnamakan HAM, ya, mengatasnamakan kebebasan hukum, sehingga kaum PKI bisa masuk kekuasaan, akan tumbuh lagi orang bangga memakai simbol Pawarit, di stiker dipasang di mobil, pakai kaos, aksesoris, karena dia tidak ngerti. Tidak sejak Orde Baru jatuh, tidak ada lagi penayangan masalah film G30S, tidak lagi pelajaran di sekolah. Jika anak-anak 20-25 tahun tidak ngerti sejarah pengkhianatan PKI, ya, ini tugas kita bersama. Itu yang dapat saya sampaikan, karena waktu yang dibatasi, saya tidak bisa menguraikan sampai lebih mendetail lagi. Tetapi untuk pertemuan kita saya tidak bisa batasi sampai di sini. Apabila ada hal-hal yang tidak jelas, silakan Kodim milik orang-orang Tegal. Jangan sungkan datang Kodim. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak masih ngantuk atau belum ngantuk tuh? Belum ya? Insya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya perlu perkenalan dan tentu sudah kenalkan. Perlu. Nama saya sudah jelas, Sugeng. Saya beralamat di Tegal Kota. Beliau jabatan saya sebelumnya dari sini saya Kapolsek Surodadi, kemudian Kasat Narkoba Polres Tegal, Kasat Reskrim Polres Tegal Kota, kemudian Kasat Reskrim Brebes, kemudian Kasat Reskrim Slawi, ya, kemudian Kasat Narkoba Slawi sekarang di Slawi, Kasat Narkoba Polres Tegal di Slawi. Oke, baiklah. Kenapa pada siang hari Bapak Ibu sekalian harus menerima perkara tentang narkoba? Karena apa? Narkoba itu bisa merusak kesehatan kita, bisa merusak daripada organ tubuh kita. Semua akan rusak dengan narkoba. Makanya negara Republik Indonesia betul-betul akan memberantas daripada narkoba. Kita lihat, ya. Kalau dilihat dari efeknya bersifat depresen, bersifat stimulan dan halusinasi. Kalau depresen itu bisa menekan secara pusat, ya, contohnya menggunakan daripada morfin, ya, heroin, utau, dan lain sebagainya. Kemudian yang bersifat stimulan, perangsang, itu amfetamin, ya, amfetamin itu biasa kalau di Tegal, Kabupaten Slawi Adipura ini seperti sabu-sabu, seperti inek, ya, ekstasi. Di sini inek, nama aslinya ekstasi. Itu bisa akan menimbulkan stimulan, akan merangsang. Kalau sudah minum itu, dia pengennya bergerak sana, energi dia. Apalagi ada musik, energi, itu rasanya gembira terus, tidak pikir susah, tidak akan susah. Itu penggunaan daripada amfetamin yang saya katakan sabu ataupun ekstasi tadi. Kemudian halusinasi, ya, yang menjadi khayal
seperti menggunakan ganja. Ya, perokok ganja itu kalau di sini cimek ya, di sini cimek. Kebanyakan orang itu anak muda itu pakai cimek. Lanjut. Dampak depresi ya, heroin itu ini sama ya, sering menyendiri, tempat gelap, sambil gerak, sambil dengerin musik, males mandi, badan selalu kedinginan dan sebagainya. Suka malu, matanya sayu, pucat-pucat, paranoid, tidak konsentrasi. Kalau orang yang sudah biasa konsumsi itu, ya, sering rawa, ngantuk, vitalnya tidak jelas, AO dan sebagainya, karena sudah terpengaruh daripada narkoba. Tapi dia perasaannya berbeda, perasaannya selalu berbeda terus, gitu. Sama, orang menggunakan botol juga berbeda, orang menggunakan sabun juga berbeda, orang menggunakan ganja juga berbeda. Lanjut. Ini sebenarnya yang ini sama, perasaan selalu berbeda, keberadaannya berlebihan. Artinya begini, keberadaan berlebihan. Yang biasanya takut dengan ibu, yang biasanya tidak berani dengan bapak, dia akan berani. Itu akan berani. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, sudah banyak sekali anak-anak muda kita, anak kecil sudah terkontaminasi dengan adanya peredaran narkoba. Karena peredaran narkoba di Tegal dan sekitarnya ini, padahal narkoba itu sabun itu mahal sekali. 1 gramnya berapa sih Bu? Nah, tahu tuh, 1.750.000. Nah, hebatnya orang jual sabun itu bisa beli separuh, bisa beli seperempat, bisa beli dibagi seperempat, bagi lagi. Maksudnya biar masyarakat, biar anak-anak kecil, anak-anak muda itu bisa beli. Luar biasa Bu, peredaran di Tegal dan sekitarnya seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, mereka yang punya putra putri, kita ingatkan betul, kita kontrol juga malam kalau dia belajar betul atau tidak. Karena apa? Ciri-ciri orang anak yang menggunakan narkoba pasti menyendiri di rumah, di kamar sendiri, dengerin musik sendiri. Itu patut Bapak Ibu sekalian untuk dicek, dikontrol putra-putrinya. Itu saya tidak akan menerangkan teks, nanti Bapak Ibu sekalian bisa percaya. Itu makanya saya kadang-kadang prihatin sekali dengan anak-anak kita. Itu. Kemudian gimana cara menanggulangi? Kalau Bapak Ibu sekalian sudah ada yang kecanduan dari paparan narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tadi, kalau sudah kecanduan, Bapak Ibu sekalian lebih baik melaporkan kepada yang berwajib. Tidak akan dihukum, tidak akan dipenjara, akan disembuhkan, akan direhabilitasi. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, untuk di Kabupaten Tegal ini sudah ada rumah sakit yang untuk rehab. 1 di Rumah Sakit Dr. Susilo, 2 yang ditunjuk Rumah Sakit Suwodadi. Sudah alhamdulillah pemerintah daerah sudah mengadopsi, artinya mengambil perannya sebagai rehab. Kemudian bagaimana kalau tidak melaporkan Bapak Ibu sekalian bahwa anaknya, bahwa tetangganya, bahwa saudaranya itu mengedarkan narkoba? Ya, sesuai dengan pasal 128 Undang-Undang Narkotika yang saya sebutkan tadi, nomor 35 tahun 2009, akan dikenakan hukuman selama 6 bulan. Nah, yang tidak dilaporkan, maka Bapak Ibu sekalian,
sama-sama. Kita perang bersama untuk melawan daripada narkoba. Sanggup Ibu? Sanggup ya? Nah, kalau sanggup, biar Bapak Ibu sekalian tidak tidak ini tekan sekali, mari kita teriakkan tentang narkoba. Kalau saya bilang narkoba, no. Kalau saya bilang persatuan dan kesatuan, yes. Siap Bu? Narkoba? No. Kalau semangat tangannya mana tangannya? Tangan kanan. Biar nggak ini tangannya biar nggak ini, nanti tulisnya bisa bahaya Bu. Ya. Tangan kanan. Narkoba? No. Narkoba? No. Narkoba? No. Persatuan dan kesatuan? Yes. Luar biasa, tepuk tangan Bu. Nah, biar ini tegang, maksudnya tegang. Kalau ganja, nafsu makannya lebih besar. Tapi kalau pakai sabun juga bisa sabun mas sebelumnya mas. Sabun sebelumnya. Ya. Kalau sabu susah makannya males. Itu pakai sabun ataupun ekstasi kayak tadi itu. Makanya biasanya badannya kecil karena males makan. Dan hobinya pakai aqua, kemana-mana pakai aqua mineral, karena badannya itu panas terus. Itu seperti itu. Jadi itu suka marah, sensitif sekali, mata selalu jelalatan dan sebagainya. Itu perbedaannya daripada pemakaian ganja dan sabu atau nek. Insya Allah Bapak Ibu sekalian saya terangkan harus paham lah. Nanti kalau tidak paham, saya buka tanya jawab. Ya, lanjut sama ya. Lanjut mas. Terus ya, terus ya, situasi penawaran itu yang merupakan pintu masuk pada narkoba dengan musuhnya ya, pusat hiburan, tempat sekolah ya, kampus, kantin sekolah, tempat kos dan lain sebagainya. Itu tempat penjualan daripada peredaran narkoba. Lanjut. Nah ini pertama coba-coba putra Bapak Ibu sekalian ya, coba, kemudian setelah coba pahit dan sebagainya, tidak enak, hidupnya nggak nyaman dan sebagainya, akhirnya enggak lah kan gitu. Tapi coba lagi, akhirnya enak dan ketagihan terus. Itu seperti itu. Kemudian lanjut. Kemudian yang gimana cara mendapatkan uang? Itu yang biasanya begini, Bapak Ibu sekalian. Pertama, nilai uang daripada SPP-nya anak. Artinya SPP yang untuk bayar sekolah itu tidak dibayarkan untuk membeli narkoba. Itu Pak, kenyataan di lapangan seperti itu. Kemudian kalau SPP-nya uang SPP sudah habis, akhirnya mencuri di lingkungan keluarga, mencuri uangnya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Kemudian kalau sudah berani sekali, bisa dia karena tagihan terus tidak mau beli barang itu tidak bisa, akhirnya beli lewat mencuri di jalan, bisa nyopet, bisa dan sebagainya. Itu akan terjadi. Kemudian bagaimana lanjutannya? Kalau yang bersangkutan sudah mulai narkoba, akhirnya akan jadi paranoid dan sebagainya. Yang lebih gila lagi Bu, kalau dia sudah menggunakan jarum suntik, ya. Kalau sudah menggunakan jarum suntik, padahal jarum suntik itu pemakaiannya bergantian sama teman-temannya. Ya.
setelah memakai pesona ruangan itu tidak tahu bahwa yang satu itu dia suka main perempuan yang nakal. Akhirnya kena AIDS. Itu pertimbangan seperti itu. Nanti kalau masih ada waktu tak putarkan filmnya biar Bapak bisa paham betul. Itu daripada perjalanan akan orang peredaran narkoba seperti itu. Lanjut. Nah, itu ya, itu akan terjadi mati orang yang makan narkoba. Artinya bagi semangat akan lebih bersemangat, tidak bisa diam. Akhirnya menyebabkan daripada kematian. Lanjut. Ini akibat orang yang pemakaian jalur suntik itu. Akibatnya rentan, sudah tidak bisa apa lagi dan sebagainya. Karena sudah terkontaminasi dengan AIDS. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, AIDS itu sampai sekarang belum ada obatnya. Obatnya yang punya cuma Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Lanjut. Nah ini anak yang tidak ada dosanya, tidak berdosa, akibat daripada perbuatan orang tua, anak akan menanggung daripada akibatnya. Itu lanjut. Ini tidak hanya sang ibu, bayi, anak yang dilahirkannya akan menanggung daripada akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari warga masyarakat. Langsung saja yang ingin saya tanyakan. Satu, mengapa di lingkungan kita atau mengapa di sekitar desa-desa kita itu kalau malam hari tidak ada polisi yang patroli. Masalahnya begini, jadi kalau saya ketahui selama saya atau kami berada di daerah ini atau di itu di lingkungan kita itu banyak katakanlah semacam kejahatan. Artinya masih ada di pojok-pojok atau seluruh desa adanya gerombolan-gerombolan atau semacam ya orang yang duduk dan lain sebagainya yang artinya berbakat. Nah, sekaligus saya ingin mengusulkan supaya ada kalau malam hari itu polisi yang patroli. Ya tidak hanya di desa itu saja. Masalahnya sekarang ini yang saya perhatikan itu masih ada banyak di lingkungan kita anak-anak muda yang nongkrong itu kadang ada ya, semacam miras. Itu kenyataan di mana-mana ada di lingkungan kita. Yang saya sayangkan, kenapa kalau malam hari tidak ada polisi yang patroli ya, yang mengawasi masyarakat kita. Dan itu terjadi di mana-mana. Nah, untuk waktu yang baik, sekaligus saya mengusulkan supaya ada dari Kasat mengadakan patroli dan sebagainya supaya ya tidaknya itu berkurang masalah gerombolan-gerombolan atau kelompok-kelompok yang nongkrong-nongkrong yang berbuat negatif. Makanya hanya itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun sewa Pak Jamal, ini ada saya mengonsumsikan saya sebagai Kapolres, bukan sebagai Kasat Narkoba. Karena pertanyaannya, bagaimana kok di wilayah saya, di lingkungan saya kok tidak ada patroli? Baiklah Pak, nanti itu Bapak Ibu akan saya Pak Jamal nanti akan saya tampung biar hari ini juga nanti malam biar ada patroli tempat Bapak. Ya nanti nanti biar sampaikan sama Kapolsek langsung disuruh patroli tak SMS nanti. Ini pertanyaan daripada Pak Jamal langsung nanti biar sekaligus yang gerobak pada minum
miras itu biar nanti sekalian ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dari Jumat kemarin saya merasa bangga, benar-benar bangga, yakin ketika mendapatkan diskusi dari Bapak Kapolres untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu warga desa Tembok itu. Nyong bisa ngomong gur-gur biasa rendah. Nama Mulyono tempat tanggal kedua jabatan Kanit 2 internal. Ketika bicara inter, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Mesti polisi sing orangnya polisi, ya memang nyong ngarit. Iya kan? Polisi sing digawe orang kayak polisi. Itu jabatan saya Kanit 2 internal. Tadi tidak kenal dengan Pak Kades karena berarti kalau Pak Kades tidak kenal saya, sudah dipastikan raskin di desa sini tidak ada masalah. Karena saya ngurusi raskin. Tadi bukan siapa ya? Nah, berarti ciri-ciri bisa tembok itu raskinnya lancar, tidak ada masalah. Itu tangan ya, tangan. Nah kemudian pendidikan umum seperti itu, bla 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 bla, wes lanjut. Nah di desa Pak RT Pak RW, di desa ini kegiatan ya bukan jabatan. Ketua jabatan Tanzil, pengen telur. Gue desa. Kita ketua Sekpomudanya juga jadi pembina. Ketua RW 2 kali. Kita senasib perjuangan Pak RW, Pak RT ya. Nyong Pak RW. Kemudian pengawas Gapota. Ini kan Gapota beli. Ada. Ada siapa ya? Ada anak. Sawahnya ada sedikit. Oh ya oke, tak goreng. Sekretarisnya PM kayak BPS pokoknya oke. Tapi dia sudah itu Pak. Dan bisa. Nyong di makanan di praktik. Kayak simbol gampang ngomongnya. Nyong RT RW, nyong itu juga biasa dan dari masyarakat nyong. Itu kemudian yang terakhir yang saya kebanggaan panitia pembangunan masjid. Kalau di Bogor ini pasar ada masjid sekolah dadi. Ini panitia ini bukan kan bisa. Itu kemudian jabatan tambah, pokoknya isinya nyong ini bendino ning Pemda. Ini wartawan juga perlu. Timones Taskin, kemudian KP3, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida. Monitoring LPG 3 kilo, bukan kangenan LPG 3 kilo, SMS nyong bukan bisa bantu maksudnya agar stok ada gitu kan. Nah itu saya sehari-hari itu kalau kemarin di Facebook geger ono polisi ono boleh penghasilan dengan terus saya protes itu karena yang memasukkan bilang saya bukan mencari tambahan gajinya cukup, gaji bojolnya cukup double ganda, tapi hanya menyalurkan hobi. Makanya tangannya kan jadi lebih agak ya. Itu Pak Bupati juga berkenan datang ke kandang saya beli 2 diantar ke daerah rumah saya masuk kantor ini ya bisa lah kayak gitu. Nah ini tadi saya di panitia masjid lanjut. Nah itu yang punya anak di sebuah sekolah yang sering tawuran, ternyata ada beberapa sekolah yang selama ini cara berpikir dia salah. Sekolah ini kalau tidak tawuran tidak hebat. Sekolah ini kan biasa tawuran. Itu cara berpikir dan kebiasaan salah. Setelah saya berikan pemahaman tentang itu, saya ajak berubah cara berpikir dan kebiasaan. Waduh nangis, waduh nangis apa lagi kan ini? Pernah ini, tidak pernah lokasi ini. Semakin saya banyak bicara, nangisnya semakin banter Pak. Sudah tadi belum. Sudah Pak, sudah. Karena menyadari kesalahannya, cara berpikirnya itu. Lanjut. Nah itu yang biasa tawuran saya pertemukan di sebuah pertandingan, tapi nggak antar sekolah. Satu tim ini berarti beberapa sekolah, sehingga nanti ketika memberi bola, minta bola itu ada komunikasi. Ketika di awal permusuhannya, ini 6 sekolah ini saya takut aduh sampai tawuran di bahaya. Saya pernah menjawab kan. Alhamdulillah setelah dengan sistem saya tadi saya upload, satu tim ini berarti tim A sekolah ABCD. Ternyata setelah selesai cukup aura kita bersahabatan gitu. Lanjut. Nah ini kejadian biar Bapak Ibu tahu sebenarnya kejadian kapan sakmanya aja dengan tahu berarti nanti akan hati-hati. Surat keturunan dengan pemberatan ini yang dilaporkan yang tidak dilaporkan berarti banyak, silakan dibaca. Itu judi juga ada 9, narkoba tadi ada 14 kali dengan tersangka 25 orang. Korupsi nggak ada Pak? Korupsi belum. Nah ini sasaran ini tuh Bapak RT kan Pak bisa dengan kebijakan Pak Kapolres kemarin
karena KPD kan takut kemarin kan, takut mau apa mencari anggaran bukan kok ditangkap polisi ya. Sebenarnya nggak perlu takut, selagi benar ngapain takut kan? Akhirnya anggaran mundur. Bisa hati Pak, ya nggak bisa, wah sampai menyalahkan anggaran. Gitu kan. Tapi saya yakin enggak. Nah, itu gambaran seperti itu. Indonesia ini Pak Bu, orang usah jalin kerjasama ke luar negeri, ngulah sumber daya alam, sumber daya manusia di Indonesia ini, wes bisa makmur. Tapi apa aja luar negeri bisa seperti itu, dia pasti takut karena nggak bisa makan, makanya ada intervensi, termasuk narkoba itu. Dan ini virusis narkoba dengan memberikan di permen-permen ini sudah ada motif tertentu, nggak murni bisnis. Dan rata-rata dari luar negeri, memang dari luar negeri, termasuk teroris ini kan berasal dari luar negeri. Orang sih Indonesia, maksudnya yang awalnya kalau ada yang orang Indonesia pasti diawali karena luar negeri. Makanya ini ada secara tidak langsung ada campur tangan asal teroris itu dengan luar negeri. Ini menurut juga sebagai lanjut. Nah itu yang dengan bebasnya media sosial ini biasa proses kan, ini perlu hati-hati, jangan langsung ini diterima, ada beritanya diterima. Kalau nanti mudah mengikuti itu, nanti bisa diumbang-ambingkan. Harus punya prinsip. Sedangkan ada fitnah, ada fakta. Kayak kemarin Pak Kapolri dibilang pengalian isu pengalian apa itu? Nangkap dibilang seperti itu. Nah itu fitnah atau fakta yang tahu juga Bapak jangan sampai terbawa seperti itu. Oh Kapolri ini kali kayak gitu kan. Kemarin saya Ayu Ting Ting tahu ya, Ayu Ting Ting. Kan itu cerai dengan suaminya kan, iya kan? Loh saya di pihak tiga katanya. Cerainya itu Ayu Ting Ting dengan suaminya itu saya yang bikin. Makanya kemarin Bilqis anaknya itu kan ulang tahun kan, saya nggak datang, suruh datang. Nanti akan ada war kayak gitu kan. Nah kalau itu namanya fitnah, karena tidak ini loh, nggak mungkin kan seperti itu. Lanjut, apakah Bapak Ibu ini kira-kira mendukung nggak dengan petugas dengan tindakan kontra ini, mendukung atau tidak? Ya maksudnya gini, karena ada pemerintah, polisi, terus BNPT dan lain-lain ini kan kita harus menghentikan ini kira-kira didukung atau tidak ada loh? Didukung. Kalau didukung, ini bukti bahwa kita mendukung itu warga atau sahabat saya, saudara saya di mana? Tebok Kidul, inti untuk menandatangani maklumat dukungan. Saya tidak memaksa. Ini di 18 desa di Kota Tegal yang datang acara seperti ini selalu ada seperti ini. Saya bacakan maklumat dukungan upaya kontra radikal. Dengan ini kami segenap komponen masyarakat desa Tebok Kidul Kecamatan Adiwana berjanji dan berkomitmen akan mendukung upaya dari pemerintah desa dan aparat keamanan dalam rangka upaya kontra radikal. Kontra berarti menghentikan itu. Kemudian kita datangnya pemerintah desa, berarti Pak Kades, BPD, ada BPD, nanti perwakilan lembaga masyarakat, Mas Akses juga bisa lembaga masyarakat, terus LPM juga bisa, atau KPMD, RT, pakai, tokoh masyarakat juga banyak. Pak Lurah, mau bentar? Sebentar, Pak Lurah dulu. Pak Lurah kemudian BPD, Pak Lurah kemudian BPD, BPD, kemudian masyarakat. Ibu kita sudah dipikir aku di Sokok. Bu Eteh, dulu.
Biasanya apa ya? Genteng ya. Enggak tahu sama. Pasti maju gitu. Apa masyarakat? Ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tertib ini artinya adalah kondisi keteraturan dalam kehidupan masyarakat yang berlangsung dan tertata sesuai dengan norma hukum. Maksudnya begini, di dalam kegiatan sehari-hari Bapak Ibu punya anak yang kecil mungkin besar, jadi kita didik, kita sekolahkan mungkin di MI, kemudian di madrasah atau yang lainnya, atau di tingkat TK. Ini kita didik, ya kita jaga, kita lindungi, karena apa? Anak adalah amanah yang harus kita sampaikan nanti adalah sebagai pengganti daripada generasi penerus. Jadi jangan sampai kadang-kadang anak aja masalah kecil dibuang-buang. Betul nggak kira-kira? Betul ya? Karena apa? Ya itu tadi, belum usia dini dia sudah menikah, kemudian tidak disetujui dengan orang tua, kemudian anaknya akan disia-siakan. Ini adalah contoh-contoh yang masalah kecil yang harus kita benar-benahi. Lanjut. Nah ini latar belakang masalah kamling. Sebenarnya ulang lagi, belum ada, masih bawa lagi. Nah ini Kaptipmas adalah berarti juga kondisi dinamis masyarakat di mana terdapat rasa aman, kepastian, ketentraman, rasa dilindungi dan diayomi, keteraturan daripada hidup bagi masyarakat berlangsung dan tata tertib sesuai dengan norma hukum. Ya betul, lanjut. Jadi ini saya sampaikan tadi. Ini adalah kalau kita sudah menyampaikan kepada tadi masalah hukum ini tadi, kita semua itu adalah prosesnya adalah proses hukum. Kalau sekecil apapun perbuatan, contoh pelanggaran saja yang di jalan saja, pelanggaran kecil, ini juga masalah tidak memiliki SIM, prosesnya hukum. Kemudian kita melaksanakan ditilang, kemudian kita melaksanakan sidang di pengadilan. Ini adalah merupakan pelanggaran yang kecil daripada kehidupan yang nyata saat ini. Makanya dalam kegiatan ini saya sampaikan bahwa kita menjelang tahun baru maupun Natal, harapan saya sebagai kelompok, sebagai ormas, sebagai yang lainnya, mari kita jaga kebersamaan. Tujuannya lah adalah di desanya ini kita akan merasa aman, tentram, terlindungi. Jadi jangan sampai masalah kecil di besar-besaran. Terus tidak ada manfaat yang apa? Mungkin nanti kalau kita sudah proses hukum, nanti akan timbulnya adalah suatu perselisihan dengan antar daripada keluarga. Ini contoh yang tidak baik. Dari pembinaan struktural. Pembinaan struktural ini adalah menjadi tanggung jawab seluruh warga yang dilaksanakan oleh ketua RT RW setempat, wajib dikoordinasikan dan diselaraskan dengan kegiatan SKPM. Ini tadi sudah saya sampaikan, mungkin ada suatu permasalahan kecil ya dilaksanakan, kemudian diselesaikan dengan membuat SKB atau kesepakatan bersama, kemudian ditandatangani dari RT RW, ketahui kepala desa dan petugas Polmas atau Babin Kamtipmas. Kemudian sebagai pembina teknis dari operasional atau menjadi tanggung jawab Polri dilaksanakan oleh pejabat atau Polmas atau satuan wilayah yang ada. Kemudian lanjut, ini sebagai tanda atau kode, ya kode ketuaan. Kalau ini saya kira zaman dulu berlanjut, tapi sekarang kayaknya selama. Betul nggak ada ya? Nggak ada ini. Pak Lurah, kok jalur karaoke, Pak Arif, wes dilengkapi kan pos sampingnya, ya. Dibantu itu nanti dilengkapi. Masalahnya ini penting sekali. Kalau di sana itu biar nanti untuk perundangan itu biar penting. Semuanya itu ada. Jadi nanti dilengkapi biar nanti kalau kita ada kegiatan macam
menjelang mungkin Julian atau di tingkat PP itu kalau lomba-lomba di sini bisa bagus dan bisa nilai, dan sebagai pembina atau sebagai kader yang ada di masyarakat itu lebih maju dan penilaiannya adalah sangat baik. Lanjut. Kok anaknya kesepian ya? Kesepian tanpa apa? Makasih. Sekian dan terima kasih. Itu selalu itu kurang lebihnya dari saya. Mungkin sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dalam pemberian materi ini nanti dari tingkat kepemudaan bisa membuat suatu paguyuban RT RW, kemudian bisa untuk memelihara daripada keamanan tertiban masyarakat, bisa mencegah gangguan keamanan atau mencegah gangguan daripada kejahatan yang ada di lingkungan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin hanya menyampaikan saja, meneruskan ataupun menyampaikan tadi sebenarnya sudah disampaikan sama Pak Firman. Kami hanya meneruskan saja dari Polsek Adiwarna terkait dengan keluhan ataupun laporan masalah Kamtimas tadi dari Pak Jamal ya? Iya. Pak Jamal, nanti kami tidak lanjuti Pak, kami tidak lanjuti untuk wilayah ataupun daerah-daerah rawan yang mana banyak anak-anak muda pada nongkrong. Sekali lagi, kami tidak bisa bekerja, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan atau informasi dari bapak-bapak sekalian terkait dengan gangguan Kamtimas. Sekali lagi kami mohon dukungannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Kami membawahi 21 desa yang ada di wilayah Kecamatan Adiwarna. Sementara personil ataupun anggota juga terbatas di Polsek Adiwarna. Hanya dari 21 desa ada 21 beserta Pak Kapolsek. Dan kami siap melaksanakan untuk patroli sudah dilaksanakan, baik patroli safari maghrib, kemudian malam hari juga demikian. Namun tadi untuk jalan-jalan kecil atau gang-gang kecil belum sempat tersentuh ya Pak ya. Itu atensi perhatian bagi kami untuk kami teruskan kepada Pak Kapolsek dan untuk ditindaklanjuti oleh anggota untuk melaksanakan patroli. Kemudian kami juga menyampaikan juga untuk meneruskan untuk dari Bapak Kapolsek terkait dengan maraknya penipuan yang terjadi pada saat ini atau yang berkembang pada akhir ini, penipuan yang mengaku atau mengatasnamakan sayembara lewat telepon. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Firman. Sayembara ataupun dari produk-produk yang beredar di masyarakat, biasanya dari kopi itu ada bungkusan kecil-kecil itu ya, untuk dihubungi nomor sekian. Modusnya seperti itu, nanti suruh transfer, ternyata bablas uangnya. Kemudian petugas yang penipuan juga petugas yang mengaku dari petugas PLN. Ini sudah marak juga, masuk ke rumah orang, memang permisi tapi namanya menyentuh bagian tertentu pada tuan rumahnya, kemudian ngeblank. Sementara tuan rumahnya mempersilahkan petugas PLN masuk. Setelah itu membawa barang-barang yang ada di dalamnya. Setelah beberapa menit baru sadar ternyata barang-barang berharga sudah pada hilang. Kami hanya mengingatkan saja Ibu, dan sekaligus untuk pencerahan mohon untuk disampaikan kepada anak, pada lingkungan, pada tetangga, pada saudara. Terlebih ini menjelang tahun baru, menjelang Natal, tahun baru, anak-anak sekolah pada liburan. Kami ingatkan lagi yang memiliki putra putri, menjelang tahun baru biasanya pada konvoy naik motor yang berujung pada pesta miras. Tadi sudah disampaikan dari obat apa itu tadi, obat batuk COVID ya Bu ya. Itu dari cilik-cilikan anggone obat batuk COVID nanti berkumpul di satu tempat. Mungkin tadi betul yang di rel mana itu? Ya, itu tempatnya sepi, berkumpulnya di situ, banyak sisa-sisa makanan kepada pesta di situ. Kami antisipasi dan kami tetap nanti akan melaksanakan patroli.
Berikutnya bagi warga sekitar Tembok Lumuk dan sekitarnya. Mohon maaf, Tembok Kidul. Mohon maaf, kemarin dari Tembok Lumuk. Kali-kali Tembok Lumuk, ini Tembok Kidul. Ya. Untuk Tembok warga Tembok Kidul dan sekitarnya, kami harapkan dalam melaksanakan ataupun kegiatan, terutama untuk ronda Pak ya, ronda perlu digalakkan kembali, sekaligus kami sampaikan tadi titipan dari Pak Lurah bagi warga yang memiliki usaha atau industri konveksi ya Pak ya, mungkin habis dari jarak jauh bawa kendaraan kesel langsung masuk ke rumah, lupa masuk rumah tidur, lupa tidak mengunci pintu, sementara motor masih mati geletak, itu mengundang kerawanan juga, mengundang kerawanan bagi terjadinya tindak kejahatan. Satu lagi yang saya sampaikan terkait dengan untuk program Pronamadu. Pronamadu pernah dengar Ibu, Bapak? Pernah ya? Proyek nasional apa program nasional? Program ya? Program nasional masyarakat terpadu. Kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini bahwa yayasan tersebut belum terdaftar di Kesbang Polimas. Jadi dengan demikian dinyatakan masih ilegal. Mohon jangan sampai tergiur dulu. Nanti kami informasikan atau ada tebusan, nanti kami sampaikan apabila yayasan tersebut sudah terdaftar. Demikian Bapak Ibu untuk yang perlu kami sampaikan. Tadi secara garis besar sudah diutarakan dan disampaikan oleh Pak Firman. Saya hanya menambahkan saja. Mohon izin barangkali ada yang perlu disampaikan ataupun ada pertanyaan. Dan ngantuk ya. Baik, kalau demikian terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatannya bapak-bapak, ibu-ibu yang menyempatkan hadir dalam acara ini dalam rangka seminar wawasan kebangsaan dan bela negara di Desa Tembok Kidul. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata penyampaian yang kurang berkenan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikat pelaksanaan telah mengikuti seminar wasbang dan bela negara untuk dari muslimat pakaian Asia. Terima kasih, Bos. Dan untuk perwakilan yang lain, Pak RT, Pak RW tidak boleh menaikkan kapak dulu. Tetap di balai desa, acara telah selesai dan alhamdulillah dan sukses. Jadi saya membuka, sekarang saya tutup. Mari kita tutup seminar wawasan kebangsaan dan bela negara Desa Tembok Kidul, Kecamatan Goreng, Tegal dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.